warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang cultural identity atau identitas kultural. Ada 4 hal yang akan kita bahas dalam cultural identity. Yang pertama adalah what is identity, yang kedua adalah identity is constructed, yang ketiga identity and the context, dan yang keempat forms and origins of identity building. Kita lihat yang pertama, what is identity? Identity atau identitas merujuk pada aktor sosialnya, merupakan proses konstruksi makna berbasis pada atribut-atribut kultural. Yang kadang-kadang atribut kultural tertentu mendapatkan prioritas sebagai sumber makna. Bagi individu maupun kolektif, aktor kolektif seringkali mengalami plurality of identities atau identitas plural. Seperti contohnya misalnya saya sebagai dosen, juga sebagai ibu rumah tangga, mungkin juga sebagai aktivis sosial misalnya. Nah, identitas plural itu merupakan kadang-kadang sumber ketegangan dan juga mungkin kontradiksi baik dalam aksi atau tindakan sosial maupun dalam self-representation atau representasi diri. Identitas merupakan sumber makna bagi aktor itu sendiri dan dikonstruksi melalui proses individuasi. Kita akan membahas lebih lanjut materi tentang identitas dari bukunya Manuel Castells, Identity and Power tahun 2010. Identity is constructed. Jadi dalam perspektif sosiologis, semua identitas itu dikonstruk atau dibangun. Persoalannya adalah bagaimana membangun identitas itu, dari apa dan oleh siapa dan untuk tujuan apa. Konstruksi identitas menggunakan materi dari sejarah, dari kondisi geografis, dari biologi, dari institusi yang produktif dan reproduktif, maupun dari kolektif memori, serta dari fantasi personal. Juga jangan lupa, identitas juga bisa dibangun melalui pihak-pihak yang mempunyai kuasa di dalam masyarakat, seperti religious apparatus atau lembaga-lembaga keagamaan. Individu dan kelompok sosial membangun identitas sesuai dengan kondisi-kondisi sosial yang menentukannya, maupun yang berakar dalam struktur sosial masyarakatnya dalam ruang dan waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas identity and context. Jadi identitas kolektif terutama menentukan symbolic content of this identity dan menentukan makna bagi mereka yang mengidentifikasi dengan kolektif identitas tersebut. Jadi lebih jelasnya kita akan melihat bahwa konstruk sosial sebuah identitas selalu terjadi dalam sebuah konteks yang ditandai dengan relasi kuasa. Oleh karenanya ada 3 bentuk dan asal dari bangunan identitas tersebut, yaitu ada legitimizing identity, ada resistance identity, dan project identity. Identitas legitimasi atau legitimizing identity itu diterapkan atau diberlakukan biasanya oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat yang dominan, yang punya kuasa. Jadi identitas tersebut dibangun oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat yang dominan. Yang kedua adalah resistance identity atau identitas resisten. Identitas ini
dibangun oleh pihak-pihak yang termarginalisasikan atau pihak-pihak yang melakukan resistensi terhadap kelompok-kelompok yang dominan atau kekuatan yang dominan. Nah, identitas resistance ini dibentuk melalui prinsip atau principles of difference, gitu ya, atau prinsip-prinsip yang berlawanan dengan kekuatan-kekuatan yang dominan di dalam masyarakat. Prinsip identitas resisten ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Calhoun ketika dia menjelaskan tentang politik identitas. Yang berikutnya adalah project identity. Identitas projektif ini yang dimaksud adalah orang membangun identitas dengan memunculkan identitas baru yang mampu mendefinisikan ulang posisi mereka di dalam masyarakat. Dengan demikian, project identity ini menghasilkan bertujuan untuk transformasi dari keseluruhan struktur sosial yang ada di dalam masyarakat. Oke, semoga jelas. Terima kasih.